Aku masih ingat hari itu. Langit mendung, seolah ikut murung bersamaku. Di dalam kamar, aku duduk diam mengenakan kebaya putih yang tak pernah aku impikan. Wajahku dipoles oleh tangan-tangan profesional, tapi hatiku hancur, berantakan, tak bisa dipoles oleh apapun. Namaku Rahma. Hari itu seharusnya jadi hari bahagia, tapi bagiku justru terasa seperti upacara pemakaman. Pemakaman atas harapanku, cintaku, dan kebebasanku. Rahma, jangan bikin malu keluarga. Dia lelaki baik, mapan, dan bertanggung jawab, kata mama pagi itu, saat aku mencoba memberanikan diri untuk menolak. Aku tahu maksud mama baik, tapi hatiku bukan milik Arfan. Aku bahkan nyaris tak mengenalnya. Selain fakta bahwa dia anak kenalan papa, berusia 7 tahun lebih tua dariku, dan terkenal kaku. Banyak orang bilang dia disiplin, pekerja keras, dan agak galak. Tapi mereka menyebutnya pria idaman, hanya karena dia punya usaha sendiri dan rumah 2 lantai di pinggiran kota. Tidak ada yang bertanya apakah aku bahagia. Tidak ada yang peduli apakah aku mencintainya. Ketika aku berjalan menuju pelaminan, rasanya kakiku begitu berat. Aku bahkan tidak berani menatap Arfan. Wajahnya tegas, datar, seperti tak menyimpan sedikit pun rasa. Hanya satu kali dia menoleh ke arahku, mengangguk kecil sebagai sapaan. Tak ada senyum, tak ada kata manis, apalagi ucapan yang menenangkan. Setelah acara, kami langsung pulang ke rumah baru, rumah yang kini harus aku tempati bersamanya. Sepanjang perjalanan, tak banyak yang dibicarakan. Aku hanya menunduk, memandangi cincin yang melingkar di jariku. Rasanya seperti belenggu. Kalau kamu butuh waktu untuk adaptasi, silakan. Tapi saya harap kamu tahu, sekarang kamu istri saya. Kita harus hidup sesuai tanggung jawab masing-masing, katanya singkat, tanpa menoleh. Aku menahan napas. Bahkan cara dia berbicara pun seperti atasan ke bawahan. Tidak ada kelembutan. Tidak ada usaha membuatku merasa nyaman. Di matanya, aku mungkin hanya bagian dari kewajibannya sebagai pria dewasa. Menikah, punya istri, punya keturunan. Selesai. Malam pertama kami, bukan seperti di film atau novel-novel romantis. Aku tidur di sisi kiri ranjang, membelakangi dia, dengan jarak 1 meter penuh canggung dan dingin di antara kami. Ia tidak menyentuhku, tidak berkata apapun. Aku pun tak menginginkannya. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengenali ritme rumah ini. Arfan bangun pukul 5 pagi, olahraga ringan, lalu sarapan pukul 6. Ia selalu minta meja makan dalam keadaan rapi dan makanan tersedia, bahkan jika aku belum bangun. Ia bukan pemarah, tapi tatapannya tajam, cukup membuatku gugup dan takut salah. Dia juga tak pernah bertanya soal perasaanku, tidak pernah menanyakan apakah aku kesepian, bingung, atau butuh teman bicara. Semuanya terasa seperti rutinitas militer. Hari-hari berikutnya berjalan seperti salinan satu sama lain. Aku bangun, menyiapkan sarapan, mencuci, membersihkan rumah, dan memastikan semuanya sesuai standar Arfan. Kadang aku merasa seperti asisten rumah tangga, bukan istri. Tapi saat aku mencoba membicarakan itu, dia hanya berkata, "Tugas kita jelas. Jangan dibawa perasaan." Dan itu, bagiku, lebih menyakitkan daripada makian. Aku mulai menulis di buku harian, satu-satunya pelarian yang kupunya. Di sana aku bisa berkata jujur, bahwa aku benci pernikahan ini, bahwa aku merasa asing di rumah sendiri, bahwa aku masih menangis diam-diam setiap malam, bahwa aku ingin kabur, tapi terlalu takut pada dunia luar yang mungkin lebih kejam lagi. Satu malam, aku duduk di beranda, menatap bulan yang separuh. Arfan keluar dari kamar kerjanya dan berdiri di sampingku. "Hening,
Lama sekali. Hanya suara jangkrik dan detak jantungku yang terdengar. Kamu gak perlu berpura-pura. Aku tahu kamu gak bahagia, katanya pelan. Aku menoleh, terkejut. Kalau tahu, kenapa tetap lanjut? Karena aku punya tanggung jawab. Dan kamu istri yang sah. Aku tidak bisa mundur, jawabnya tanpa ekspresi. Lalu ia masuk ke dalam. Begitu saja. Di situ aku tahu, kami berdua sedang terjebak. Aku dalam pernikahan yang tak kumau. Dia dalam peran suami yang tak dia pahami cara menjalankannya. Tapi tetap saja, dia tidak pernah kasar. Tidak pernah meninggikan suara. Tidak pernah main tangan. Hanya saja, terlalu dingin. Terlalu kaku. Terlalu galak dalam mengatur semuanya. Termasuk hidupku. Saat aku terbaring di ranjang malam itu, aku bertanya-tanya apakah mungkin suatu hari nanti, aku bisa mencintainya? Tapi jawabanku tetap sama seperti hari aku berdiri di pelaminan. Tidak. Atau setidaknya, belum. Sudah hampir 3 minggu aku tinggal di rumah ini. Rumah 2 lantai bercat abu-abu dengan pagar hitam tinggi, begitu rapi dan bersih. Terlalu sempurna. Bahkan untuk membuatku merasa nyaman. Setiap sudutnya terasa asing. Tak ada tawa, tak ada kenangan. Hanya suara detik jam dinding dan langkah berat Arfan yang teratur, nyaris tanpa celah. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya, memastikan sarapan tersedia sebelum Arfan turun dari kamar. Ia tak pernah minta, tapi ekspresi wajahnya cukup memberitahu jika ada yang tak sesuai harapan. Sejak awal, rumah ini membuatku merasa seperti tinggal di tempat kerja, bukan di rumah tangga. Aku sering membandingkannya dengan rumah masa kecilku. Di sana, meski sederhana, semuanya hangat. Mama sering menggodaku saat aku malas bangun pagi. Papa suka memutar lagu-lagu lama sambil menyiapkan teh. Aku bisa tertawa lepas, bahkan saat hanya makan nasi goreng seadanya. Tapi di sini, aku tidak bisa bernapas leluasa. Bahkan sekadar menaruh bantal sofa sedikit miring saja bisa mengundang komentar. Tolong dibetulkan, itu membuat ruang tamu terlihat berantakan. Arfan bukan marah, tapi setiap katanya seperti perintah. Tidak ada ruang untuk diskusi, apalagi perbedaan pendapat. Di meja makan, kami duduk saling berhadapan, tapi nyaris tak bicara. Aku mulai terbiasa makan dalam diam. Kadang aku ingin memecah keheningan, bertanya sesuatu yang sederhana, seperti, "Bagaimana harimu?" Tapi bibirku kaku. Ada tembok tak terlihat antara kami. "Rahma," panggilnya suatu malam saat aku sedang melipat pakaian di kamar. "Ya?" sahutku, nyaris refleks. "Besok ada tamu kantor datang ke rumah. Tolong rumah dibereskan total. Jangan ada kekacauan sedikit pun." Aku mengangguk. Hanya itu. Padahal di dalam hatiku, aku ingin bertanya, "Kenapa kamu gak pernah memperlakukanku seperti istrimu?" Tapi aku tahu, pertanyaan seperti itu akan dibalas dengan kalimat normatif seperti, "Kita menikah karena tanggung jawab, bukan karena emosi." Setiap malam, aku tidur dalam sunyi. Kami masih satu ranjang, tapi jauh secara batin. Dia selalu tidur menghadap ke sisi kanan, dan aku ke kiri. Tak pernah ada pelukan, tak pernah ada sentuhan. Aku menghabiskan waktu lebih banyak di kamar kecil di lantai atas, ruang kosong yang Arfan izinkan untuk kupakai sesukaku. Di sana aku menyimpan beberapa barang pribadi, buku-buku lama, album foto masa kuliah, dan jurnal yang kini jadi sahabat setiaku. Di jurnal itu, aku sering menuliskan luka-luka yang tak bisa aku sampaikan pada siapapun. Tentang betapa sunyinya hati ini. Tentang bagaimana aku mulai lupa rasanya dicintai. Tentang bagaimana aku, perlahan, menjadi orang asing bagi diriku sendiri. Yang paling membuatku sedih, aku mulai kehilangan sisi ceria dalam diriku. Dulu, aku suka tertawa sendiri karena hal-hal kecil.
Sekarang, rasanya wajahku kaku seperti topeng. Jangankan tertawa, tersenyum saja sulit. Suatu sore, aku nekat keluar sendiri, hanya untuk sekadar duduk di taman dekat minimarket. Tak jauh dari rumah, tapi cukup untuk membuatku merasa sedikit bebas. Aku membeli teh botol, duduk di bangku kayu, dan mengamati anak-anak kecil bermain bola. Mereka tertawa lepas, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa hidup kembali. Tapi waktu aku pulang, Arfan berdiri di depan pintu. "Kemana saja?" tanyanya datar. "Keluar sebentar, hanya ke taman dekat minimarket," jawabku pelan. "Kamu tidak bilang sebelumnya." "Enggak sempat." Dia menatapku lama. Wajahnya tak berubah, tapi matanya tajam. "Lain kali, tolong izin. Aku nggak suka kalau kamu pergi tanpa kabar." Aku mengangguk, padahal di dalam hati aku mendidih. Aku bukan anak kecil. Aku bukan benda yang harus dikontrol setiap detiknya. Tapi seperti biasa, aku memilih diam. Bertengkar dengannya hanya akan membuatku makin lelah. Malam itu aku kembali ke kamar kecilku, duduk di lantai, memeluk lutut. Kupandangi bayanganku di cermin. Mataku sembab, kulitku mulai pucat, dan ada lingkar gelap di bawah mata. Aku bukan Rahma yang dulu. Aku hanya istri dari seorang pria bernama Arfan, seorang suami yang lebih seperti atasan daripada pasangan. Kadang aku berpikir, mungkin ada alasan kenapa Arfan seperti itu. Mungkin masa lalunya keras. Mungkin dia hanya tidak tahu caranya mencintai. Tapi saat itu, aku terlalu lelah untuk mencari tahu. Aku hanya ingin hidupku kembali. Aku hanya ingin dicintai tanpa harus tunduk, tanpa harus merasa kecil setiap hari. Namun semua itu hanya sebatas harapan yang tak pernah berani aku ucapkan. Dan yang lebih menyesakan adalah kenyataan bahwa aku mulai takut. Bagaimana jika aku akan menghabiskan sisa hidupku seperti ini? Hari-hariku kini berjalan dalam pola yang nyaris sama setiap harinya. Seperti kaset yang diputar ulang tanpa jeda. Pagi hari dimulai dengan suara alarm Arfan pukul 5 tepat. Ia tak pernah terlambat. Tak pernah berubah jadwal. Bahkan jika semalam kami tidur larut karena ada tamu atau urusan lain, jadwalnya tetap. Aku tahu dia orang disiplin. Tapi perlahan, aku merasa kehidupanku bukan sekadar teratur, tapi terkontrol. Kamu jangan lupa minum vitamin tiap pagi. Sediakan juga 2 gelas air putih. 1 buatku, 1 buatmu. Airnya harus matang dan hangat, bukan dingin, katanya suatu pagi, sambil membaca berita di tablet. Aku hanya menjawab, "Iya." Padahal dalam hati aku bertanya-tanya, kapan terakhir kali seseorang bertanya padaku, apa aku suka air hangat? Apa aku suka minum vitamin pagi-pagi? Arfan punya jadwal untuk semuanya. Sarapan pukul 6, meja makan harus bersih sebelum pukul 7. Spray harus diganti tiap 3 hari. Tirai dicuci seminggu sekali. Bahkan sandal di depan pintu harus menghadap ke arah tertentu. Kalau hanya sekadar kebiasaan pribadi, aku tak keberatan. Tapi perlahan, semua itu menjadi aturan buatku juga. Aku tak boleh sarapan belakangan karena mengganggu alur kerja rumah tangga, begitu katanya. Aku tak boleh memakai daster usang di rumah karena tidak pantas dilihat suami. Dan aku tak boleh memakai parfum kesukaanku karena katanya terlalu manis dan mengganggu hidungnya. Aku mulai merasa seperti boneka di rumah sendiri. Setiap hari aku harus menjaga posisi, ekspresi, bahkan kebiasaanku agar sesuai standar versi Arfan. Dan yang membuatku semakin geram, dia melakukannya tanpa suara tinggi, tanpa kekerasan. Semuanya disampaikan dengan tenang, namun kaku dan mutlak. Tak ada ruang untuk menolak. Pernah suatu sore aku memutuskan untuk memasak menu favoritku sendiri, sayur lodeh pedas dan ikan goreng balado. Aku tahu Arfan lebih suka makanan yang tidak terlalu berkuah.
Tapi aku pikir sekali-sekali aku bisa menyajikan sesuatu yang aku suka. Saat dia pulang dan duduk di meja makan, dia menatap piringnya beberapa detik sebelum berkata, "Lodehnya terlalu pedas. Bisa bikin lambung naik. Lain kali, tolong disesuaikan." Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk di seberangnya, memegang sendok tanpa selera. Satu-satunya hal yang terasa pedas malam itu adalah hatiku sendiri. Aku mulai mencatat semua yang dia atur di buku kecil. Bukan untuk mengingat, tapi lebih sebagai bentuk pelampiasan. Aku menulis. Arfan tidak suka makanan bersantan. Tidak suka aroma bunga melati. Tidak suka TV terlalu keras. Tidak suka aku keluar rumah tanpa bilang. Tidak suka aku bangun kesiangan. Tidak suka kucing. Tidak suka aku menangis. Ya, yang terakhir benar-benar menyakitkan. Suatu malam aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku merasa sesak. Aku lelah menjadi istri yang sempurna di mata orang lain, tapi kosong di dalam rumah sendiri. Saat aku keluar dengan mata merah, Arfan hanya menatapku sebentar dan berkata, "Kalau ada yang mau dibicarakan, bicaralah. Tapi jangan menangis. Itu menyulitkan semua orang." Menyulitkan. Sejak kapan perasaan seseorang dianggap beban? Aku mulai diam-diam menghindarinya. Bukan membenci, tapi aku tak tahu harus berbicara apa. Setiap obrolan dengannya seperti diatur dalam skenario. Aku takut salah bicara, takut menyinggung, takut dianggap tidak logis atau tidak rasional. Rasanya seperti hidup bersama seorang robot yang berjalan sesuai program, teratur, stabil, tapi tak memiliki kehangatan. Arfan juga mulai memperketat waktu-waktu pribadiku. Ia menyarankan agar aku tidak terlalu sering memegang ponsel, karena itu membuatmu terisolasi dari kenyataan. Ia melarang aku keluar rumah sendirian lebih dari 1 jam. Bahkan ke rumah mama pun harus minta izin jauh-jauh hari. Saat aku mencoba berbicara tentang itu, dia menjawab, "Aku tidak melarang. Aku hanya ingin kamu tetap aman dan terarah. Jangan terlalu impulsif." Impulsif. Seakan-akan aku ini gadis remaja tanpa kendali diri. Namun yang paling membuatku merasa terkurung adalah saat dia mulai mengatur jadwal aktivitasku di rumah. Dia membuatkan semacam tabel. Pukul 7 sampai 8 bersih-bersih. Pukul 9 membaca atau belajar. Pukul 10 istirahat, dan seterusnya. Ini bukan perintah. Aku hanya membantu kamu punya struktur dalam hidup, katanya. Tapi bukankah hidupku ini sudah cukup hancur tanpa harus dibingkai oleh jadwal? Aku ingin punya waktu malas-malasan, waktu melamun, waktu menulis tanpa gangguan. Tapi semua itu terasa salah jika tidak sesuai struktur Arfan. Setiap malam, aku bertanya-tanya, apakah semua suami seperti ini? Atau hanya aku yang terlalu lemah untuk melawan? Aku rindu diriku sendiri. Aku rindu kebebasan membuat keputusan kecil dalam hidupku. Aku rindu jadi Rahma yang bisa tertawa karena hal sepele. Kini, aku bahkan lupa bagaimana caranya tertawa. Yang aku tahu, aku sedang terjebak dalam rumah mewah yang terasa seperti penjara. Dan Arfan, suami yang tidak aku cintai, adalah sipir yang berdiri tenang di balik jeruji. Tidak kasar, tidak memaki, tapi pelan-pelan mengikis sisi manusia dalam diriku. Hari itu hujan turun sejak pagi. Gerimisnya membasahi kaca jendela, menyisakan jejak-jejak air yang lambat mengalir. Aku duduk di lantai kamar kecilku di lantai atas, sendirian, ditemani secangkir teh yang sudah mulai dingin. Di luar, langit kelabu, dan di dalam hatiku pun tak jauh berbeda. Entah kenapa, hari itu aku merasa ingin membereskan lemari buku di sudut ruangan. Lemari kecil warisan dari mama yang penuh dengan buku-buku lama, album foto, dan beberapa kotak kardus tak bernama. Sebagian besar belum pernah benar-benar kubongkar sejak aku pindah ke rumah ini. Saat menarik keluar satu kotak kayu kecil yang tertutup debu,
Aku menemukan sesuatu yang membuat napasku seketika berhenti. Tumpukan kertas, beberapa dalam amplop, sebagian lain dilipat rapi. Tulisan tangan yang kukenal. Tegas, rapi, dan penuh perhitungan. Arfan. Mataku membesar. Aku ragu membuka, tapi rasa penasaran lebih besar dari ketakutan. Amplop pertama kubuka perlahan. Di bagian depan tertulis, "Untuk Rahma, jika kamu pernah merasa aku terlalu keras." Isi surat itu singkat. "Rahma, maaf jika aku terlihat terlalu mengatur. Aku bukan orang yang pandai menyampaikan perhatian. Tapi percayalah, aku tidak ingin kamu merasa tertekan. Aku hanya takut. Takut jika aku kehilanganmu karena aku terlalu longgar. Aku tidak tahu caranya mencintaimu dengan cara yang kamu harapkan. Tapi aku berusaha. Rahma, dengan caraku. Arfan." Aku terdiam. Surat itu ditulis dengan tangan, tinta biru, di atas kertas biasa. Tidak ada hiasan manis, tidak ada puisi. Tapi isinya menamparku dengan kejujuran. Tanganku gemetar saat membuka surat kedua. "Rahma, aku tahu kamu tidak mencintaiku. Aku tahu kamu tidak memilih pernikahan ini. Tapi saat kamu setuju menikah denganku, aku berjanji dalam hati, aku akan melindungimu. Meski kamu membenciku, meski kamu tidak pernah mencariku lebih dulu. Jika semua yang kulakukan membuatmu tidak bahagia, maka aku gagal sebagai suami. Tapi aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Itu saja." Aku tak sadar air mataku jatuh. Tanpa suara. Perlahan, tapi deras. Aku tidak mengerti. Sejak kapan surat ini ditulis? Kenapa dia tidak pernah memberikannya padaku? Kenapa harus disembunyikan di kotak kayu yang berdebu? Aku terus membuka sisa-sisa surat yang lain. Ada yang ditulis di awal pernikahan kami, ada yang belum selesai, ada juga yang hanya berisi satu baris. "Hari ini kamu masak sayur lodeh. Aku tahu kamu rindu rumah." Tiba-tiba semua hal yang dulu kuanggap menyebalkan terasa berbeda. Tatapan matanya yang kaku, ucapan-ucapan tegasnya, bahkan cara dia menata sendal di depan pintu. Mungkinkah itu semua adalah bentuk kasih sayang, tapi dengan bahasa yang salah? Tapi kenapa dia tidak pernah bicara langsung padaku? Aku ingin marah, ingin menangis lebih keras, tapi juga ingin memeluk Arfan dan memaksanya bicara. Sayangnya, dia sedang tidak ada di rumah. Hari ini dia ke Bandung untuk urusan kerja. Tiba-tiba aku merasa kesepian dengan cara yang sangat menyakitkan, karena untuk pertama kalinya, aku ingin dia ada di sampingku. Aku menyimpan semua surat itu kembali ke dalam kotak. Tapi kali ini, tidak untuk dilupakan. Aku meletakkannya di meja kecil di samping tempat tidur. Mungkin, nanti malam, aku akan menanyakannya. Mungkin ini bisa jadi awal obrolan yang sesungguhnya. Mungkin aku dan Arfan masih bisa belajar jadi pasangan. Entahlah, aku tidak tahu. Yang aku tahu, untuk pertama kalinya, aku merasa bingung. Bingung apakah aku benar-benar membenci Arfan selama ini, atau hanya belum mengenalnya cukup dalam. Malamnya, saat Arfan pulang, ia masuk ke rumah seperti biasa. Meletakkan tas, melepas sepatu, mencuci tangan, lalu duduk di meja makan. Ia menatapku sejenak dan bertanya, "Kamu sudah makan?" Aku mengangguk. Sudah. Dan itu saja. Tidak ada yang lain. Aku ingin bicara. Ingin bertanya soal surat-surat itu. Tapi lidahku keluh. Aku hanya menatap punggungnya saat ia berjalan ke lantai 2. Dan entah kenapa, langkahnya terdengar lebih pelan dari biasanya. Lebih lelah. Lebih berat. Aku kembali duduk di ranjang. Surat-surat itu kini menatapku diam. Dan aku tak tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal mulai tumbuh pelan-pelan di dadaku.
Bukan cinta. Belum. Tapi rasa ingin tahu. Dan itu lebih dari cukup untuk memulai sesuatu. Pagi itu udara lebih dingin dari biasanya. Awan kelabu menggantung di langit, seolah menjadi pertanda bahwa hari ini tidak akan berjalan baik. Aku duduk di meja makan, menyendok bubur ayam pelan-pelan. Di seberangku, Arfan sedang membuka laptop, seperti biasa. Jadwalnya tetap, rapi, dan tak tergoyahkan. Namun pikiranku sedang sibuk dengan satu keputusan yang telah kupikirkan selama berhari-hari. Aku mau kerja, ucapku tiba-tiba. Arfan berhenti mengetik, lalu menoleh pelan ke arahku. Ekspresinya tidak marah, tidak juga terkejut. Hanya kosong. Kerja. Ulangnya. Aku mengangguk. Aku sudah lama ingin kembali ke dunia kerja. Aku punya ijazah. Aku punya pengalaman sebelum menikah. Ada lowongan admin di toko buku dekat sini. Aku sudah kirim lamaran kemarin. Pemiliknya kenal baik dengan Mama. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Bahkan suara detik jam dinding terasa lebih keras. "Kenapa kamu tidak bicara dulu sebelumnya?" tanyanya akhirnya, dengan suara pelan tapi tegas. "Aku tahu kamu tidak akan setuju," jawabku jujur. "Makanya aku pikir lebih baik aku putuskan dulu." Arfan menutup laptopnya perlahan, lalu meletakkannya di atas meja. Kedua tangannya bersedekap, dan ia menatapku dalam-dalam. "Rahma, kamu tinggal di rumah ini. Kamu adalah istri dari seorang pria yang bertanggung jawab penuh atas kebutuhanmu. Kamu tidak kekurangan. Kamu tidak perlu bekerja." "Itu bukan soal kekurangan," sahutku. Nada suaraku mulai naik. Aku merasa kosong. Aku merasa mati pelan-pelan di rumah ini. Aku butuh ruang. Arfan, aku butuh merasa berguna. "Kamu berguna di rumah," balasnya cepat. "Rumah ini terurus dengan baik karena kamu. Aku bisa bekerja dengan tenang karena kamu. Itu juga peran penting, Rahma." "Tapi aku bukan hanya pengurus rumah," suaraku pecah. "Aku punya mimpi. Aku punya cita-cita. Aku bukan mesin yang hanya ngatur spray, nyiapin makanan, dan ngelap kaca." Arfan menatapku lama. Sangat lama. Matanya tidak berubah, tapi rahangnya mengeras. Aku tahu dia sedang menahan diri. "Kamu tidak perlu kerja untuk merasa hidup," katanya akhirnya. "Kamu hanya perlu menyesuaikan diri." "Tidak, Arfan," kataku pelan, menahan tangis. "Aku sudah terlalu lama menyesuaikan diri. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku lagi." Ia berdiri, berjalan ke jendela. Tangannya dimasukkan ke saku celana. Punggungnya tegak, tapi terlihat tegang. "Aku tidak suka kalau kamu keluar rumah tanpa kendali. Dunia di luar tidak selalu aman. Kamu terlalu baik untuk dihadapkan pada situasi yang tidak pasti," katanya datar. Aku berdiri, mendekatinya. "Kenapa kamu selalu anggap aku lemah? Kenapa kamu pikir aku tidak bisa hadapi dunia luar?" Aku menatap punggungnya, berharap ia berbalik. Tapi dia tetap diam. "Arfan," bisikku, "kamu menyayangiku, kan?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Tidak dijawab, tidak ditanggapi. Bahkan ia tak menoleh. Tangisku pecah saat itu juga. Air mata jatuh begitu saja. Aku kembali ke kamar kecilku, membanting pintu tanpa peduli. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa muak. Bukan hanya karena Arfan tidak mengizinkanku bekerja, tapi karena dia tidak pernah mencoba mendengarkanku. Tidak pernah duduk dan berkata, "Oke, kita bicarakan ini baik-baik." Yang dia tahu hanyalah kontrol, aturan, batasan, jadwal. Hari itu, aku menangis dalam diam. Bukan hanya karena kecewa pada Arfan,
tapi juga kecewa pada diriku sendiri, karena selama ini, aku terlalu banyak diam, terlalu banyak menahan, terlalu banyak mengalah. Dan kini, aku berdiri di ambang kesabaran yang hampir runtuh. Malam harinya, aku tidak keluar dari kamar. Arfan pun tidak mengetuk. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku mendengar dia turun ke dapur, lalu ke kamar mandi, lalu kembali ke kamar tidur. Tidak ada percakapan, tidak ada upaya untuk menyelesaikan. Dan itu jauh lebih menyakitkan dari pertengkaran tadi pagi. Aku menyandarkan kepala di dinding. Mataku sembab, dadaku sesak. Aku hanya ingin didengarkan. Itu saja. Tapi kenapa rasanya seperti minta terlalu banyak? Keesokan harinya, aku mendapat pesan dari toko buku itu. Aku diterima kerja. Namun aku tak tahu harus senang atau sedih. Karena aku tahu, aku harus memilih antara dua hal. Tetap diam dan hidup dalam kontrol, atau mulai melawan demi napas yang lebih lega. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku ingin melawan. Aku tidak bilang apa-apa pada Arfan soal pekerjaan baruku. Setelah pertengkaran besar itu, kami hampir tidak bicara. Ia tetap menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, bekerja, makan dalam diam, lalu kembali ke kamarnya tanpa menanyakan kabarku. Aku pun tidak mencari perhatiannya. Terlalu banyak luka kecil yang tak sempat sembuh, dan aku memilih menghindari konfrontasi. Hari Senin itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Menyiapkan sarapan dan pakaian kerja Arfan seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Ia duduk di meja makan, membaca berita di tablet, dan tidak menanyakan kemana aku akan pergi setelah itu. Pukul 9, setelah ia pergi ke kantor, aku mengganti baju dengan rapi, kemeja biru muda dan celana panjang hitam. Aku merapikan jilbabku di cermin, menatap wajahku yang tampak lebih hidup daripada biasanya. Ada semangat baru di mataku. Sedikit takut, memang. Tapi lebih dari itu, aku merasa bebas. Aku keluar rumah, naik ojek online ke toko buku yang hanya 10 menit dari rumah. Tempat itu kecil tapi nyaman, penuh rak kayu dan aroma khas kertas. Pemiliknya, Bu Yulia, menyambutku hangat. Terima kasih sudah datang. Rahma, kamu mulai bantu bagian katalog hari ini? Ya. Aku mengangguk. Siap, Bu. Bekerja lagi setelah sekian lama terasa seperti menghirup udara segar setelah bertahun-tahun terkurung di ruang sempit. Meski hanya pekerjaan ringan, memasukkan data buku, menata rak, melayani beberapa pelanggan yang datang, semuanya membuatku merasa berharga. Tidak ada yang mengatur aku di sini. Tidak ada yang mempermasalahkan cara aku tersenyum, cara aku duduk, atau arah sendalku menghadap. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa menjadi diriku sendiri. Tapi tentu saja, aku menyembunyikan semuanya dari Arfan. Setiap hari aku pulang sebelum pukul 4 sore. Cukup waktu untuk menyambutnya seolah tak ada yang berubah. Aku menyembunyikan seragam kerjaku dalam tas, menggantinya dengan daster sebelum ia pulang. Aku menyimpan slip gaji dan jadwal kerja di kamar kecil, di bawah tumpukan majalah. Apakah aku merasa bersalah? Sedikit. Tapi rasa bersalah itu kalah oleh rasa lega. Dan kupikir, aku berhak. Aku berhak atas ruang bernapasku sendiri. Suatu sore saat aku baru saja pulang dari toko, aku melihat ponselku yang tertinggal di rumah tergeletak di meja makan. Layarnya menyala. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari Arfan. Dadaku langsung berdegup kencang. Tak lama kemudian pintu depan terbuka. Arfan masuk. Wajahnya serius. Ia langsung berjalan ke arahku. "Kamu kemana tadi?" tanyanya. Nadanya tenang tapi dingin. Aku menelan ludah. "Ke rumah Mama." "Kenapa nggak bilang?" "Aku lupa. Maaf." Ia menatapku lama, seperti sedang menimbang apakah aku berkata jujur atau tidak.
Tapi akhirnya dia hanya mengangguk kecil dan berjalan ke kamarnya. Hari itu aku sadar, kebohongan ini seperti pasir di dalam sepatu. Tidak nyaman, tapi masih bisa ditoleransi. Selama aku hati-hati, aku bisa menjalani semuanya. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menikmati rutinitas baru ini. Aku punya teman baru di toko buku, mulai membaca lagi, mulai menulis lagi. Aku bahkan menemukan diriku tertawa karena hal-hal kecil. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Tapi kebebasan kecil ini datang dengan konsekuensi. Jarak antara aku dan Arfan makin lebar. Kami hampir tidak saling menyapa. Di meja makan, kami duduk dalam diam. Di malam hari, kami tidur seperti dua orang asing yang tak saling menyentuh. Namun anehnya, aku tidak sedih. Justru aku merasa lebih tenang. Sampai suatu hari, aku lupa menghapus riwayat chat dengan Bu Yulia di ponsel. Saat aku sedang mandi, Arfan melihat pesan masuk. Terima kasih bantuannya hari ini, Rahma. Besok datang lebih pagi ya, karena ada pengiriman stok. Saat aku keluar dari kamar mandi, Arfan sudah berdiri di ambang pintu, memegang ponselku. Apa ini? Tanyanya. Suaranya sangat pelan. Tapi justru itulah yang menakutkan. Aku membeku. Tak bisa menjawab. Kamu kerja di belakangku. Selama ini? Lanjutnya. Aku menunduk. Aku cuma ingin merasa berguna. Aku butuh ruang untuk diri sendiri. Arfan, aku nggak tahan kalau terus dikurung seperti ini. Ia melempar ponsel ke atas kasur. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatku tersentak. Kenapa kamu bohong? Karena kamu gak pernah mau mendengarkan. Suaraku naik. Karena kamu selalu mengatur semua hal, termasuk pikiranku. Dia terdiam. Aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku bisa bicara. Jujur, tanpa ditahan-tahan. Aku bukan budakmu, Arfan. Aku bukan robot. Aku butuh jadi diriku sendiri. Arfan tidak menjawab. Ia hanya menatapku. Lama. Wajahnya datar. Tapi untuk pertama kalinya, matanya tampak sendu. Ada sesuatu di sana. Bukan marah, tapi lebih seperti kecewa. Atau terluka. Tapi aku tak peduli. Aku sudah terlalu lama menyimpan semua ini. Malam itu, kami tidur tanpa satu kata pun. Tapi aku tahu malam itu menjadi titik balik. Aku sudah berontak. Dan tak ada jalan untuk kembali jadi Rahma yang diam seperti dulu. Hari itu langit mendung sejak pagi. Aroma tanah basah mulai tercium sebelum hujan turun. Entah kenapa, ada rasa ganjil yang menyelimuti sejak aku membuka mata. Bukan cuma karena pertengkaran terakhir dengan Arfan yang masih menggantung, tapi karena ada sesuatu di mataku yang membuat dada terasa sesak. Seperti firasat. Sudah 3 hari sejak Arfan tahu aku bekerja diam-diam. Sejak malam itu, kami hanya bicara seperlunya. Rumah ini semakin sepi. Bahkan suara langkah kaki pun terasa canggung. Aku tidak kembali ke toko buku. Bukan karena takut, tapi karena pikiranku tak bisa fokus. Aku belum memutuskan akan terus bekerja atau tidak. Aku masih mencoba memahami perasaanku sendiri, yang campur aduk antara marah, lelah, dan kosong. Siang itu, hujan turun deras. Aku duduk di dekat jendela ruang tengah, menatap tetesan air yang jatuh di kaca. Tanganku memeluk bantal kecil. Hanya suara hujan yang mengisi keheningan rumah. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari depan. Arfan pulang lebih cepat dari biasanya. Kupikir dia akan langsung ke kamar seperti biasa, tapi langkahnya justru menuju ruang tengah, ke arahku. Aku tidak menoleh. Aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara langkahnya berhenti. Lalu suara beratnya memecah keheningan. Rahma.
Aku diam. Boleh aku duduk? Aku hanya mengangguk pelan, masih menatap hujan. Ia duduk di sofa seberang. Aku tidak berani melihat wajahnya, tapi aku bisa merasakan bahwa nadanya berbeda. Aku mau bicara, katanya akhirnya. Aku tetap diam, tapi mataku mulai panas. Kenapa rasanya baru kali ini dia ingin bicara? Aku tahu aku terlalu keras padamu, lanjutnya. Terlalu mengatur, terlalu mengekang. Tanganku mengepal di atas bantal. Aku kira, kalau aku bisa mengatur semuanya, kamu akan merasa aman. Aku kira itu cara terbaik untuk jadi suami yang bertanggung jawab. Akhirnya aku menoleh. Matanya menatapku. Tidak lagi dingin, tidak lagi tajam, tapi penuh penyesalan. Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu, Rahma. Aku cuma nggak tahu caranya memperlakukanmu dengan benar. Aku mengerjap. Dadaku mulai sesak. Kenapa kamu nggak pernah bilang semua ini dari dulu? Bisikku. Kenapa selalu harus dengan cara keras? Arfan menghela napas panjang. Aku takut. Takut apa? Takut kehilangan kamu. Kalimat itu seperti guntur di tengah derasnya hujan. Aku tahu kamu nggak cinta aku sejak awal. Tapi aku cinta kamu, Rahma. Dan satu-satunya cara yang aku tahu untuk mempertahankanmu adalah dengan mengatur semuanya, supaya kamu nggak punya alasan buat pergi. Aku menutup mulut dengan telapak tangan. Air mata mulai jatuh. Tanpa bisa kutahan. Aku salah. Lanjutnya. Aku baru sadar, mencintai itu bukan mengurung, tapi memberi ruang. Dan aku gagal. Aku terlalu terlambat untuk ngerti itu. Aku menunduk. Tangisku pecah. Arfan berdiri, lalu berjalan ke arahku. Ia duduk di lantai, di depanku. Tangannya menggenggam tanganku yang dingin. Aku minta maaf. Dari hati yang paling dalam. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat Arfan dalam bentuk yang paling rapuh. Tidak sebagai lelaki galak, tidak sebagai suami yang selalu mengatur, tapi sebagai manusia yang ketakutan kehilangan. Aku tidak berkata apa-apa malam itu. Hanya menunduk dan menangis dalam diam. Tapi genggaman tangannya tetap hangat. Tidak dipaksa. Tidak menuntut. Untuk pertama kalinya, kami tidak bicara sebagai suami istri yang dipaksa, tapi sebagai dua orang asing yang mulai saling mengerti luka masing-masing. Dan di luar, hujan masih belum reda. Setelah malam itu, ada yang berubah di antara kami. Bukan perubahan besar yang langsung membuat semuanya menjadi indah, tapi cukup untuk membuatku merasa sedikit lebih ringan. Arfan tidak lagi terlalu mengatur. Ia mulai mencoba bertanya alih-alih menyuruh. Ia mulai menunggu jawabanku sebelum mengambil keputusan. Kadang masih kaku, tapi aku tahu itu bukan karena dia tidak peduli, justru karena ia sedang berusaha. Aku pun tak langsung membuka hati, tapi aku juga tak lagi menghindar. Aku membiarkan semuanya mengalir. Setidaknya, untuk pertama kalinya, aku merasa kami mulai berjalan ke arah yang sama, meski perlahan. Namun mungkin karena semua beban emosi yang kupendam terlalu lama, tubuhku mulai menyerah. Hari itu aku bangun dengan tubuh terasa berat, kepala pusing, tenggorokan perih. Aku pikir hanya kelelahan biasa. Jadi aku tetap bangun, memaksakan diri menyiapkan sarapan. Saat Arfan keluar dari kamar, ia langsung melihat wajahku yang pucat. "Kamu kenapa?" tanyanya. "Pendek. Cuma masuk angin," jawabku sambil tersenyum tipis. Ia menatapku dalam, lalu berjalan mendekat. Punggung tangannya menyentuh dahiku. "Kamu panas." "Aku nggak apa-apa. Tunggu sini." Tanpa banyak bicara, ia langsung kembali ke kamar.
lalu keluar lagi membawa termometer dan selimut. Ia menyuruhku duduk, memeriksa suhu tubuhku, dan menyelimuti tubuhku dengan perlahan. Aku hanya bisa diam. "Rahma, kamu jangan maksa diri. Hari ini istirahat aja," katanya. Aku masih mencoba menolak. "Tapi sarapan." "Udah, aku bisa beli di luar. Kamu nggak usah ngapa-ngapain." Dan pagi itu, dia benar-benar melarangku berbuat apa-apa. Ia membuatkan bubur instan, membawakan obat demam, dan memaksa aku tidur lagi. Bahkan saat aku mengigau ringan karena demam naik sore harinya, aku merasa ada tangan yang menggenggam jemariku, hangat dan tak melepaskan. Arfan tidur di lantai malam itu. Ia menolak pindah ke kamarnya. Sesekali aku membuka mata dan melihatnya duduk di lantai, punggung bersandar ke sisi ranjang, tertidur dalam posisi tak nyaman. Ada air mata jatuh di pipiku. Bukan karena sakit fisik, tapi karena baru kali ini aku merasa benar-benar dijaga. 2 hari kemudian, kondisiku mulai membaik. Tapi Arfan tetap memperlakukanku seolah aku rapuh. Ia tidak mengizinkan aku mencuci piring, apalagi keluar rumah. Dan entah sejak kapan, hatiku mulai melunak. Bukan karena dia berubah jadi romantis seperti di novel. Bukan juga karena ia tiba-tiba menjadi sosok suami idaman. Tapi, karena perlakuannya tidak dibuat-buat. Diam-diam aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana ia membuatkan teh hangat tanpa disuruh. Bagaimana ia menutup jendela saat sore karena tahu aku sensitif terhadap angin. Bagaimana ia mulai menatapku dengan pandangan berbeda, tidak mendominasi, tapi penuh perhatian. Aku mulai sadar, Arfan mungkin bukan orang yang pandai menunjukkan cinta lewat kata-kata, tapi ia mencintai lewat tindakan. Dan selama ini, aku buta terhadap itu semua. Malam itu, saat tubuhku sudah cukup kuat untuk duduk di ruang tengah, aku melihat Arfan sedang merapikan beberapa dokumen di meja makan. "Aku pengen tanya sesuatu," kataku pelan. Ia menoleh. "Apa? Kenapa kamu dulu nggak pernah coba mengenalku lebih dalam? Maksudku, kenapa kamu langsung mengatur semuanya, tanpa pernah tanya aku maunya apa?" Ia terdiam sebentar, lalu meletakkan dokumen di tangannya. "Aku nggak tahu caranya jadi suami yang baik, Rahma. Aku dibesarkan dengan aturan. Ayahku keras, ibuku diam. Jadi aku pikir, pernikahan ya tentang tanggung jawab, bukan perasaan." Aku menatapnya dalam diam. "Tapi, sejak kamu sakit kemarin, aku takut kehilangan kamu." Hatiku mencelos. Arfan menunduk. Suaranya nyaris berbisik. "Kalau kamu pergi, aku nggak tahu harus bagaimana." Aku menggenggam tanganku sendiri. Mataku terasa hangat. Aku tahu, aku belum mencintainya seperti yang ia harapkan. Tapi aku mulai melihat sisi dirinya yang selama ini tak pernah tampak. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin mengenalnya lebih dalam. Tanpa kebencian, tanpa penolakan, tanpa dendam masa lalu. Malam itu, aku tak bisa tidur. Tapi bukan karena sakit. Karena untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, hatiku mulai bertanya, mungkin perasaan itu memang bisa tumbuh pelan-pelan? Seminggu setelah aku pulih dari sakit, Arfan mengajakku pergi. Tanpa banyak kata, ia hanya bilang, "Ayo kita ke desa. Udara di sana lebih segar. Kamu butuh istirahat yang sebenarnya." Aku menatapnya agak kaget. Arfan bukan tipe yang tiba-tiba mengajak liburan, apalagi ke tempat yang punya arti personal. "Desa mana?" tanyaku. "Desa tempat aku dibesarkan. Di sana ada rumah peninggalan orang tuaku." Aku hampir menolak. Tapi sesuatu dalam diri Arfan, sikapnya yang makin lembut, dan tatapan matanya yang seperti menyimpan banyak cerita, membuatku mengangguk. Dan 2 hari kemudian, kami pun berangkat.
Perjalanan ke desa memakan waktu 5 jam. Kami menyusuri jalan-jalan sempit yang dipenuhi sawah, angin berembus pelan, aroma alam menyusup ke celah kaca mobil yang sedikit terbuka. Aku duduk di sampingnya, memandangi pemandangan luar sambil sesekali mencuri pandang ke wajah Arfan. Ia terlihat lebih rileks dari biasanya. Bahkan sempat tersenyum beberapa kali, terutama saat kami melewati jembatan kecil atau ketika ia menunjuk bukit di kejauhan. "Dulu aku sering naik sepeda ke bukit itu," katanya tiba-tiba. "Kamu sendiri?" tanyaku. "Kadang sendiri, kadang sama ibu, kadang lari dari ayah," jawabnya dengan senyum pahit. Aku hanya diam. Tapi aku tahu, kalimatnya barusan lebih jujur dari yang pernah ia tunjukkan sejak kami menikah. Setibanya di desa, rumah tua itu menyambut kami dengan tenang. Halamannya luas, banyak pohon tua yang daunnya gugur di tanah. Rumah kayu itu terlihat kokoh tapi penuh kenangan. Arfan membuka pintu perlahan. Debu menyambut, tapi bukan dalam cara yang menakutkan. Lebih seperti pelukan kenangan yang tertunda. "Ini rumah kenangan masa kecilmu?" tanyaku pelan. "Iya," jawabnya. "Dan tempat terakhir aku lihat ibuku tersenyum. Kami menginap 2 malam di sana. Selama itu, aku melihat Arfan berubah. Ia lebih banyak tertawa, lebih banyak bercerita. Ia mengenalkanku pada tetangga lamanya, orang-orang tua yang tersenyum ramah dan menyebut namanya dengan penuh nostalgia. Arfan kecil suka curi mangga dari kebun belakang," kata seorang bapak-bapak. "Dia suka jaga adik-adiknya kalau ibunya sakit," tambah seorang ibu tua. Aku menyimak semua itu dengan mata berkaca-kaca. Selama ini, aku melihat Arfan hanya dari kacamata masa kini, keras, galak, terlalu mengatur. Tapi di desa ini, aku melihat dirinya yang dulu. Anak lelaki yang tumbuh dalam ketegangan, tapi diam-diam menyimpan kelembutan yang tak sempat tumbuh. Malam kedua, kami duduk di beranda rumah. Bintang bertabur di langit, dan suara jangkrik mengisi keheningan. "Rahma," panggilnya pelan. Aku menoleh. "Iya. Aku senang kamu mau ikut ke sini." Aku hanya mengangguk. Aku tahu kamu masih belum bisa mencintaiku sepenuhnya. Aku mengerjap, ingin membantah, tapi lidahku keluh. "Tapi kamu tahu." Ia tersenyum, menatap ke langit. "Aku sudah cukup bahagia bisa berbagi momen ini sama kamu. Sekalipun cuma sebentar." Ada sesuatu dalam kalimatnya yang membuat jantungku berdebar. Kenapa ia berkata, "sebentar"? Kenapa nadanya seperti berpamitan? Aku ingin bertanya. Tapi seperti biasa, aku diam. Menunggu saat yang tepat, yang mungkin tidak pernah benar-benar datang. Dan malam itu, di tengah dingin desa, aku menyadari satu hal. Cinta kadang tidak datang dalam bentuk pelukan atau kata manis. Kadang, ia datang dalam bentuk kehadiran yang tak pergi. Dalam perhatian diam-diam. Dalam rasa ingin pulang yang tidak bisa dijelaskan. Dan mungkin perlahan, aku mulai merasakannya. Untuk Arfan. Sepulang dari desa, suasana rumah kami terasa berbeda. Ada kehangatan yang sebelumnya tidak pernah benar-benar terasa. Arfan tidak lagi menjadi sosok yang kaku dan dingin. Ia mulai bertanya apakah aku lelah, atau ingin makan sesuatu. Bahkan sekali waktu ia membawakan bunga kecil dari taman tetangga. "Aku lihat bunga ini mekar pas matahari terbenam. Aku pikir kamu akan suka," katanya sambil menyerahkannya dengan canggung. Dan anehnya, aku memang suka. Kami belum pernah menyentuh topik tentang cinta, tapi sikap kami mulai berubah. Aku tidak lagi menjaga jarak. Ia tidak lagi memaksakan kehendak. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan tanpa beban. Ia tak lagi mengatur detil-detil kecil hidupku. Aku mulai berpikir, mungkin ini awal dari kehidupan baru kami.
Tapi ternyata semesta punya rencana lain. Sore itu, aku baru saja menyelesaikan jemuran saat Arfan pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat, napasnya berat. "Kamu kenapa?" tanyaku cepat. "Cuma pusing," jawabnya pendek. Tapi aku tahu ada yang tak biasa. Ia duduk di sofa, lalu tiba-tiba memejamkan mata dan memegangi dadanya. Refleks aku menghampiri. Panik. "Aku panggil dokter," kataku, hendak mengambil ponsel. Tapi ia menarik tanganku. "Nggak perlu. Aku udah periksa tadi siang." Aku menatapnya bingung. "Periksa apa?" Ia terdiam. Hatiku mulai tak tenang. "Arfan, ada apa?" Ia memandangku lama. Matanya seperti menyimpan badai yang sulit dijelaskan. "Aku nggak mau kamu panik," katanya akhirnya. "Tapi dokter bilang, aku ada kelainan jantung." "Dek, apa maksudmu?" Suaraku tercekat. Aku udah beberapa kali ngerasa aneh. Sesak, capek. Jadi aku periksa diam-diam. Dan ternyata ada penyumbatan. Harus diperiksa lebih lanjut. Tapi kemungkinan perlu tindakan besar. Aku terduduk di sebelahnya. Suara di dalam kepalaku berdesing. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" "Aku nggak mau kamu tambah stres," katanya tenang. "Kita baru mulai membaik. Aku nggak mau semuanya rusak." Aku tak tahu harus berkata apa. Amarah, cemas, bingung. Semuanya bercampur jadi satu. "Arfan, ini nyawa kamu. Ini bukan soal kecil." Ia mengangguk pelan. "Aku tahu. Aku akan jalani semuanya. Tapi satu hal yang aku minta, jangan jauhi aku karena ini." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku sadar aku takut kehilangannya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di samping tempat tidur sambil memandangi wajah Arfan yang tertidur. Napasnya berat, tapi tetap tenang. Ada garis lelah di matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin menyentuh wajahnya, ingin berkata bahwa aku peduli. Tapi aku hanya menggenggam ujung selimut. Dulu aku ingin bebas darinya. Sekarang aku takut membayangkan hari tanpa dia. Dan seperti sebuah ironi yang tak lucu, justru saat perasaan itu mulai tumbuh, takdir mulai menghitung mundur. Aku memeluk lututku, menangis diam-diam. Tak pernah kusangka, hati yang dulu dingin ini mulai mencintainya. Tapi mungkin, waktuku tak cukup untuk mengatakannya. Pagi itu tak ada yang istimewa. Tidak ada pelukan. Tidak ada kalimat perpisahan. Tidak ada isyarat bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir aku melihat Arfan hidup. Aku bangun lebih dulu dari biasanya dan memutuskan memasak nasi goreng, menu kesukaannya. Ketika Arfan muncul dari kamar mandi, wajahnya sedikit lebih pucat dari kemarin, tapi senyum itu masih sama, tipis dan rapi seperti biasa. "Masak pagi-pagi? Ajaib," katanya sambil duduk di meja makan. Aku menoleh dan tersenyum tipis. "Biar kamu nggak beli makanan terus. Itu punyaku juga loh. Uangnya." Ia terkekeh pelan. Iya. Terima kasih, Bu Rahma." Biasanya aku akan kesal dipanggil begitu. Tapi pagi itu, aku hanya geleng kepala, menahan senyum. Selesai makan, ia menyiapkan tas kerja dengan gerakan lambat. Aku memperhatikan tanpa bicara. Ada firasat aneh mengendap di dada, tapi aku mengabaikannya. Saat Arfan hendak keluar rumah, ia sempat menoleh padaku. "Mau aku beliin sesuatu nanti?" Aku mengangkat bahu. "Terserah kamu." Ia menatapku sejenak, lalu mengangguk. "Oke, sampai sore." Dan seperti itu saja, ia pergi. Sepanjang siang, aku mencoba menyibukkan diri, menyapu, mencuci, lalu duduk membaca buku.
Tapi entah mengapa, semua terasa kosong. Setiap detik seperti bergerak lambat. Aku bahkan mengecek ponsel beberapa kali, menanti pesan dari Arfan, walau biasanya ia tak pernah kirim pesan saat kerja. Sore menjelang, matahari mulai turun, dan tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, ini dengan Ibu Rahma. Iya. Saya dari rumah sakit umum. Suami ibu, Arfan, barusan dilarikan ke sini karena kolaps di tempat kerja. Detik itu juga dunia di sekitarku seakan hening. Aku tak bisa dengar kalimat berikutnya. Jantungku berdegup kencang. Kaki gemetar. Air mata langsung turun tanpa aba-aba. Aku segera berlari keluar, mencari taksi, mencoba menelepon berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Di dalam dadaku, doa dan ketakutan saling bertabrakan. Tuhan, jangan sekarang. Jangan dulu. Aku belum sempat minta maaf. Aku belum sempat bilang aku mulai mencintainya. Sesampainya di rumah sakit, aku diterima oleh seorang perawat dan langsung diantar ke ruang IGD. Tapi saat kulangkahkan kaki, seorang dokter keluar dengan wajah tenang namun serius. Apakah Anda istri dari Bapak Arfan? Aku mengangguk dengan napas terengah. Dokter menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi jantungnya berhenti terlalu lama." Kalimat itu menusuk seperti pisau dingin. Aku mundur selangkah. Tubuhku gemetar. Dunia terasa bergoyang. "Tidak," bisikku. "Tadi pagi dia masih sehat, dia masih senyum, dia masih janji mau pulang sore." Aku terjatuh di bangku terdekat. Air mata mengalir tak tertahan. Dia pergi. Pergi tanpa memberi kesempatan padaku untuk benar-benar mencintainya secara utuh. Dan yang paling menyakitkan, aku berkata kasar padanya pagi itu. Bukan kata-kata hina, tapi bukan juga kalimat hangat. Cuma sikap dingin yang aku kira bisa kutebus esok hari. Ternyata tidak ada esok lagi. Jenazah Arfan tiba di rumah malam itu, dibawa dalam keranda kayu yang dibungkus kain putih. Langkah-langkah para tetangga, kerabat, dan kenalan terdengar seperti gema jauh di telingaku. Semuanya kabur, seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Aku berdiri di ambang pintu, tubuh gemetar. Mataku bengkak karena menangis sejak sore. Tapi saat kain penutup dibuka dan wajahnya terlihat tenang, pucat, dan damai, aku benar-benar roboh. Tangis pecah dari dadaku seperti retakan yang tak bisa diperbaiki lagi. "Arfan, maaf, maaf." Suara itu keluar di antara isak. Tidak peduli lagi aku terlihat seperti apa. Tidak peduli pada orang-orang yang menatap. Yang ada hanya aku dan dia. Aku yang terlalu lambat mencintai, dan dia yang terlalu cepat pergi. Proses pemakaman berjalan cepat. Semua seperti kabur. Doa-doa mengalun, tangan-tangan menepuk bahu, pelukan dari ibu, ucapan bela sungkawa. Semuanya tidak benar-benar masuk ke dalam diriku. Yang kurasakan hanya satu, hampa. 1 minggu setelah kepergiannya, aku tidak keluar kamar. Aku hanya menatap langit-langit, menangis dalam diam, dan tidur dalam kelelahan yang tidak menyembuhkan. Setiap sudut rumah ini seperti menyimpan jejaknya. Gelas favoritnya di dapur, sandalnya yang masih di depan pintu, kemeja kerjanya yang belum sempat dicuci. Semua menyayat. Aku tidak tahu bahwa kehilangan bisa terasa seperti ditinggalkan oleh separuh tubuhku. Padahal dulu aku pikir, aku tidak mencintainya. Padahal dulu aku berharap bisa bebas darinya. Sekarang, aku justru berdoa agar bisa mendengar suaranya yang mengatur ulang susunan lemari. Atau ocehannya soal jam makan. Atau bahkan nada tegasnya saat aku menyalakan AC terlalu dingin. Tapi semua itu tak akan kembali. Hari ke-7, aku membuka lemari pakaiannya. Aku berniat merapikan.
Tapi tangan ini justru menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah kotak kecil berisi surat dan buku catatan. Buku itu lusuh, tapi masih terawat. Terdapat inisial Ra di pojok kanan atasnya. Ra, Rahma dan Arfan. Dengan tangan gemetar, aku membuka halaman pertama. Dan di sanalah aku menemukan dunia yang tak pernah ku ketahui. Sebuah jurnal pribadi, tempat Arfan menuangkan isi hatinya selama bertahun-tahun. Halaman pertama berisi tanggal sebelum pernikahan kami. Aku tahu Rahma tidak mencintaiku, tapi aku ingin menjaganya. Bahkan jika hanya aku yang mencinta. Tangisku pecah. Aku lanjut membaca halaman demi halaman. Dia selalu marah kalau aku mengatur jam tidurnya. Tapi kalau dia tidur terlalu malam, matanya sembab pagi harinya. Aku tidak tahan melihatnya kelelahan. Hari ini dia bilang aku menyebalkan. Aku memang tidak pandai berkata lembut. Tapi aku belajar masak hari ini diam-diam, agar bisa buatkan dia sarapan yang layak. Setiap kata adalah hantaman. Setiap paragraf adalah luka baru. Dan di halaman terakhir, tertanggal 3 hari sebelum ia meninggal, tulisan tangannya sedikit goyah, tapi jelas. Rahma mulai tersenyum. Aku rasa dia mulai membuka hati. Aku ingin hidup lebih lama untuk menyaksikan senyumnya setiap hari. Tapi kalau waktuku tidak cukup, semoga dia tahu aku mencintainya dengan seluruh hidupku. Aku memeluk buku itu. Air mataku tak berhenti. Dada ini sesak. Bukan hanya karena duka, tapi karena penyesalan yang tidak akan pernah bisa ditebus. Aku ingin kembali ke waktu. Ingin berkata bahwa aku juga mencintainya. Tapi sekarang, yang bisa kulakukan hanya mengenangnya. Menjaga semua yang pernah ia beri. Dan hidup dengan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. Hari itu hujan turun pelan. Seperti langit turut berkabung bersama hatiku. Aku duduk di ruang tamu, dikelilingi diam dan kenangan. Kotak kayu kecil yang kutemukan di lemari Arfan masih terletak di pangkuanku. Di dalamnya ada satu amplop coklat yang belum kubuka. Tertulis di depannya dengan tulisan tangan khas Arfan. Untuk Rahma, jika aku tidak sempat bicara nanti. Tanganku bergetar saat membukanya. Dadaku terasa sesak. Seperti paru-paruku menolak menerima kenyataan bahwa ini adalah kalimat terakhir yang ditinggalkan oleh seseorang yang akhirnya kusadari mencintaiku sepenuh jiwa. Kertas itu terbuka perlahan. Dan aku mulai membaca. Rahma, kalau kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak bisa menatap wajahmu lagi. Mungkin kamu sedang marah. Mungkin kamu kecewa. Atau mungkin kamu justru mulai menyesal karena tidak sempat mengenal aku lebih jauh. Aku menulis ini bukan untuk menyalahkanmu. Justru sebaliknya, aku ingin minta maaf. Maaf karena aku galak. Maaf karena aku suka mengatur. Maaf karena aku tidak bisa menjadi suami seperti di novel-novel romantis yang kamu baca diam-diam saat malam. Aku tidak pernah pandai menunjukkan cinta. Tapi aku mencintaimu, Rahma. Dari sejak kita pertama bertemu, meski kamu tidak menyadarinya. Aku tahu kamu tidak suka pernikahan ini. Aku tahu kamu ingin hidup bebas, memilih sendiri. Tapi aku tetap menerimamu, bukan karena aku ingin menang, tapi karena aku ingin menjaga. Kau tahu kenapa aku selalu marah kalau kamu lupa makan? Karena aku pernah kehilangan seseorang yang kucintai karena penyakit lambung. Dan aku takut kehilanganmu dengan cara yang sama. Kau tahu kenapa aku melarangmu keluar malam? Karena aku pernah menyaksikan adikku sendiri jadi korban tabrak lari saat naik ojek malam-malam. Dan kau tahu kenapa aku tidak mau kau bekerja di luar dulu? Karena aku tahu kamu belum benar-benar kuat secara mental menghadapi dunia kerja. Aku cuma ingin kamu sembuh dulu dari luka lama yang bahkan kamu sendiri belum mau akui. Tapi aku salah karena tidak pernah menjelaskan semua ini padamu.
Aku pikir, cukup aku saja yang tahu. Aku kira, kamu akan mengerti lewat perbuatanku. Ternyata tidak semudah itu. Ya? Aku menulis ini dengan harapan, kalau aku pergi, kamu tidak menyalahkan dirimu. Hidup terlalu singkat untuk menyesali apa yang sudah terjadi. Tapi jika kamu ingin mengenangku, ingatlah ini. Aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Aku hanya menyesal tidak cukup waktu membuatmu tahu betapa berharganya kamu bagiku. Rahma, maaf, dan terima kasih sudah menjadi rumahku, meski untuk waktu yang sangat singkat. Dengan cinta yang tidak akan habis oleh waktu. Arfan. Surat itu terjatuh dari tanganku, dan aku tak sanggup menahan tangis lebih lama. Aku meraung. Sakitnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan hanya kehilangan, tapi penyesalan karena selama ini aku menutup hati untuk satu-satunya orang yang diam-diam menyiapkan segala bentuk perlindungan dengan caranya sendiri. Aku teringat bagaimana ia selalu menungguku makan. Bagaimana ia diam-diam membawakan vitamin setiap pagi. Bagaimana ia membetulkan posisi dudukku saat membaca terlalu lama. Semua yang dulu kuanggap mengatur, ternyata bentuk cinta paling tulus. Dan sekarang, tidak akan ada lagi sosok itu. Hanya surat ini. Hanya kenangan. Hanya kesunyian yang menertawakanku karena datangnya cintaku. Terlalu terlambat. Malam itu aku tidur sambil memeluk surat itu. Dan untuk pertama kalinya sejak kepergiannya, aku berbisik pelan ke udara yang dingin. Aku juga mencintaimu, Arfan. Waktu berjalan, tapi aku tetap diam di tempat. Sudah 2 bulan sejak Arfan pergi, tapi rasa kehilangannya masih tinggal, menetap, membekas seperti noda di dinding yang tak bisa dilap. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan hampa. Tempat tidur di sebelahku selalu dingin, kosong, dan sunyi. Tidak ada suara langkah kaki dari kamar mandi. Tidak ada teguran pelan soal sarapan. Tidak ada siapa-siapa. Kadang aku duduk di ruang tamu, memeluk bantal dan memandangi pintu. Seolah menanti Arfan pulang dari kantor seperti biasanya. Tapi pintu itu tak pernah terbuka lagi. Aku mulai berjalan seperti bayangan. Tubuhku ada, tapi jiwaku mengambang. Aku bicara seperlunya, makan seadanya, dan hampir tidak pernah keluar rumah. Beberapa teman datang menjenguk, tapi aku menolak dengan alasan sibuk. Padahal aku hanya tidak sanggup mendengar kalimat, "Sabar ya," atau "Sudah takdir." Karena takdir ini terlalu pahit untuk kutelan. Aku menghindari semua tempat yang punya jejak kenangan dengannya. Sudut dapur tempat dia pernah mengajari aku membuat telur ceplok. Ruang keluarga tempat kami pernah bertengkar soal film yang kutonton. Bahkan kursi kerja di dekat jendela, tempat Arfan biasa menulis di jurnalnya, masih seperti semula. Jurnal itu kadang kubaca ulang, berharap menemukan kata-kata baru. Tapi isinya tetap sama, cinta yang tak pernah sempat kubalas, perhatian yang tak sempat kusyukuri. Dan luka ini tidak bisa diobati dengan waktu. Malam-malam menjadi tempat aku tenggelam. Aku menangis tanpa suara, menggenggam kaos lama milik Arfan yang masih menyimpan samar-samar wangi tubuhnya. Aku menyalahkan diriku sendiri, berulang-ulang. Kenapa aku dulu begitu keras kepala? Kenapa aku tak pernah bilang terima kasih? Kenapa aku baru sadar sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk setiap malam. Tidak ada jawaban. Hanya air mata. Ibu sempat datang dan memintaku pulang ke rumahnya. Tapi aku menolak. Di sini aku bisa merasa dekat dengan dia. "Bu," kataku. Ibu menangis memelukku. Ia tahu aku keras kepala. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tahu hatiku lebih keras terluka daripada kepala ini yang biasa membantah segalanya. Suatu hari, aku pergi ke makam Arfan. Sendiri. Langit mendung. Angin pelan.
dan rumput di atas pusaranya mulai tumbuh tipis-tipis. Di atas batu nisan itu, terukir namanya dengan jelas. Arfan Fadhlullah. Laki-laki yang dulu kuanggap menyebalkan, kini menjadi nama yang kusebut dalam setiap doaku. Aku duduk di sana lama, memeluk lututku. Maaf, Fen, aku baru tahu sekarang, kalau kamu itu segalanya yang aku butuhkan. Kamu bukan sempurna, tapi kamu tulus. Aku menunduk, menggigit bibir agar tidak menangis terlalu keras. Aku nggak tahu hidupku ke depan akan seperti apa. Tapi aku janji, aku nggak akan melupakanmu. Aku akan hidup, supaya aku bisa membayar semua yang dulu aku abaikan. Setidaknya, untuk mengenang kamu. Tangisku tumpah lagi. Dan di antara air mata itu, aku menyadari sesuatu. Cinta itu memang tidak selalu datang di awal. Tapi saat ia akhirnya datang, ia bisa begitu dalam hingga tak bisa diangkat, tak bisa dicabut, bahkan oleh maut sekalipun. Arfan telah menjadi bagian dari hidupku, dari kisahku, dari lukaku. Dan luka ini, meski tidak bisa disembuhkan, akan kujaga. Sebab dari luka ini, aku belajar arti cinta yang sesungguhnya. 3 bulan setelah Arfan pergi, aku mulai belajar hidup kembali. Tidak mudah. Awalnya aku bangun dengan rasa kosong. Tapi perlahan, aku menata pagi seperti dulu Arfan menata hari-hariku. Membuat sarapan meski tanpa selera. Merapikan tempat tidur walau hanya untuk diriku sendiri. Membuka jendela dan menyapa matahari, meski di dalam hati masih hujan. Aku tidak ingin hidup hanya dalam duka. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu Arfan tak akan suka melihatku tenggelam dalam kesedihan yang panjang. Maka, aku mulai menulis. Bukan sekadar untuk mengisi waktu, tapi untuk menyembuhkan luka. Untuk mengenangnya. Untuk menuangkan semua rasa yang selama ini mengendap di dada. Surat-suratnya, jurnalnya, setiap kenangan kecil yang dulu kuabaikan, kumasukkan satu persatu ke dalam tulisan. Di awal, tulisanku penuh air mata. Tapi seiring waktu, kata-kata itu berubah menjadi pelukan. Aku menulis tentang Arfan. Tentang caranya mencintai dengan cara yang tak biasa. Tentang bagaimana aku terlambat menyadari semuanya. Tentang betapa cintanya menyentuh hidupku bahkan setelah ia pergi. Kutulis dengan jujur. Kutulis dengan hati. Hingga akhirnya, naskah itu selesai. Dan kuterbitkan dengan judul yang mewakili semua perjalanan kami. Terlambat Mencintai Arfan. Buku itu tak laku besar di pasaran. Tapi aku tidak peduli. Karena beberapa orang yang membacanya mengirim pesan padaku. Terima kasih. Aku jadi belajar menghargai suamiku sebelum semuanya terlambat. Kisahmu menyentuh. Aku jadi sadar, cinta kadang tidak tampak dalam bentuk yang kita inginkan. Aku menangis. Terima kasih sudah menuliskannya. Rahma. Setiap pesan itu membantuku sembuh sedikit demi sedikit. Dan suatu malam, saat aku menatap langit di balkon yang dulu sering dipakai Arfan menyiram tanaman, aku tersenyum sendiri. Fen, bisikku, ternyata kamu benar. Hidup harus dijalani. Dan cinta tidak pernah benar-benar mati. Tahun-tahun berlalu. Luka itu tidak sepenuhnya hilang, tapi sudah berubah bentuk. Ia bukan lagi luka terbuka, tapi bekas luka yang kutapaki setiap hari, untuk mengingat bahwa aku pernah dicintai dengan cara yang luar biasa. Dan aku tidak ingin menghapusnya. Arfan mungkin sudah tiada, tapi kisah kami, tidak. Ia akan tetap hidup. Dalam tulisanku, dalam ingatanku, dalam setiap keputusan baik yang aku ambil. Karena pernah ada laki-laki keras kepala yang diam-diam mencintaiku dalam diam, dengan cara yang nyaris tidak kupahami, sampai semuanya terlambat. Tapi sekarang aku tahu,
Dan itu cukup. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.